Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana jinna ilman warzuqna fahman. Bersyukur kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini masih dalam topik pembahasan kita yaitu tentang falsafah hidup, buku karya Profesor Dr. Hamka. Yaitu memasuki bab yang kedua, yaitu tentang ilmu dan akal. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk kepada subbab yang pertama, yaitu tujuan akal. Di mana dalam bab ilmu dan akal ini ada 5 subbab. Ini kita masuk pada yang pertama, yaitu tujuan akal. Baiklah, di sini Profesor Dr. Hamka memulai tulisannya dengan mengutip salah satu pidato Dr. M. Amir, yang pidatonya ini dilaksanakan di Taman Kemajuan di Medan pada malam tanggal 13 garis miring Februari tahun 1940. Kutipannya sebagai berikut, katanya, tiap-tiap peradaban hendaklah menuju kepada 3 perkara. Pertama, dapat mempersatukan di antara benda yang lahir dan jiwa. Yang kedua, hendaklah mempunyai tujuan yang mulia, yaitu akhirat. Ketiga, hendaklah mengalahkan alam. Jadi katanya suatu peradaban yang tidak menuju ke akhirat lebih baik dimusnahkan saja. Jadi Profesor Dr. Hamka mendahulukan tulisannya dengan menulis ini karena katanya uh, tulisan ini amat bersesuaian dengan kehendak agama Islam. Di mana agama Islam itu adalah agama yang mengagungkan akal katanya. Melebihkan dan meletakkannya paling atas. Tetapi kalau akal itu tidak mempunyai tujuan yang sejati, betapa jadinya apa gunanya banyak akal. Jadi bila tidak ada tujuan yang sejati, tak ada gunanya akal. Akal cerdas, kalau sekiranya ujung perhentiannya tidak tiba pada ingat akan Tuhan di dalam pelajaran agama Islam, jadi apa gunanya ilmu yang banyak, akal yang cerdas, kalau sekiranya ujung perhentian tidak tiba pada ingat akan. Jadi dalam pelajaran agama Islam, mempergunakan akal, menaklukkan alam, menyelidiki segala perkara bukanlah tujuan pada perkara itu saja, tetapi supaya ingat bahwa di balik perkara yang terlihat itu ada kuasa yang gaib. Di balik hidup yang sekarang ada suatu kehidupan yang lebih kekal. Di dalam Al-Quran, tujuan itu dinyatakan dengan yu'minu nabillahi wa bil yaumil akhir. Percaya dengan Allah dan dengan hari yang kemudian. Maka tujuan akal yang paling mulia, tujuan akal yang sejati, tujuan perjuangan kita di dalam hidup ini ialah makrifat kepada Allah. Kenal akan Tuhan. Mengerjakan perintahnya dengan taat, menahan diri daripada kemaksiatannya, memaksiatkannya. Oleh Rasulullah telah ditegaskan perjuangan akal itu demikian. Jadi kita harus memperjuangkan bahwa kita harus kenal kepada Tuhan, mengerjakan perintahnya, dan menahan diri dari bermaksiat kepadanya. Jadi al-aqlu salah satu ajza juz'um ma'rifatullah wa juz'um ta'atullah wa juz'um sabr an maksiatillah. Akal itu terbagi kepada 3 bagian. Sebagian untuk mengenal Allah, sebagian untuk taat kepada Allah, dan sebagian lagi untuk sabar atau dapat menahan diri daripada maksiat akan Allah. Dan sabda beliau, al-imanu uryanun walibasuhu taqwa wazayyan wazainatuhul haya'u wa maluhul iffatu wa syamratuhul ilmu. Iman itu masih bertelanjang. Pakaiannya ialah takwa, perhiasannya ialah malu,
dan hartanya ialah iffah. Buahnya ialah ilmu. Apa iffah itu? Iffah itu artinya pandai mengendalikan diri sendiri. Iffah itu dipakai terhadap orang yang hidupnya susah dan belanjanya tidak cukup. Tetapi karena pandainya berbelanja sekali-kali tidak diketahui orang bahwa dia miskin, malah disangka orang kaya juga. Tetapi kalau kata hendak menjadi lembu, belanjanya lebih besar daripada penghasilannya supaya dipandang orang bahwa dia mampu, lalu berhutang kiri kanan, itu dinamai safah, lawan daripada. Maka pusat atau sentral daripada makrifat Allah itu ialah di dalam diri sendiri, yaitu perasaan kelemahan diri di hadapan suatu kekuasaan gaib yang mengatur dan mentadbirkan alam ini. Bahwa saya ini adalah suatu di antara makhluk yang dijadikan oleh Khalik yang menjadikannya. Menurut penyelidikan ahli filsafat, sebelum ada agama apa jua pun, tegasnya sebelum sampai suatu seruan kepada diri orang berakal, telah timbul kata-kata di dalam jiwanya sendiri, bahwa memang ada Khalik yang maha kuasa yang menjadikan alam ini. Melihat kebesaran alam, timbullah perasaan bahwa ada yang lebih besar daripadanya. Perasaan itulah yang bernama fitrah. Tetapi kalau ilmu belum ada, fitrah suci yang baru tumbuh itu lantaran pengaruh yang ada di sekeliling pula dapat juga tersasar kepada yang lain. Tahu banyak fitrah itu dengan kata kaca plat gambar yang masih bersih, tetapi menjadi kotor setelah disinggung dan bercampur dengan yang lain-lain. Orang-orang biadab yang masih belum tinggi pengetahuannya dan belum sampai kepadanya seruan agama yang dibawa oleh nabi-nabi, lalu kepada hukum kekuasaan yang maha kuasa itu sekedar kecerdasan akalnya pada sebab kalau ilmu dan pengalaman belum ada, tentu otak dipenuhi oleh khayal. Itulah sebabnya ada mereka yang menyembah kayu besar karena terpengaruh oleh seram yang dibawakan oleh kayu besar itu. Ada pula yang menyembah matahari karena terpengaruh oleh cahayanya. Atau menyembah bulan karena terpengaruh oleh lemah lembutnya dan lain-lain. Kedatangan agama adalah menuntun dan membawa akal tadi ke sebuah jauh, lepas daripada barang lahir yang asalnya Adam, artinya tidak ada, kemudian ada dan akhirnya akan lenyap. Tari agama hanya sekali jalan, wujudnya hanya satu, dan datangnya ialah dari tempat yang satu. Pertalian yang teguh di antara yang maha kuasa, yang menciptakan alam seluruhnya dengan alam itu sendiri. Menghendaki tuntunan yang pasti di dalam peri kehidupan. Jika sekiranya bintang-bintang dan seluruh planet yang memenuhi angkasa ini melalui status garis yang telah ditentukan, yang bernama garis kekuatan tarik-menarik, jika wet kehidupan di alam mempunyai aturan, kekal yang kuat, hilang yang lemah, sehingga tiap-tiap pergantian dan perputaran alam menghendaki penduduk yang baru, dan penduduk dunia 10.000 tahun yang lalu berlainan halnya dengan penduduk dunia di zaman ini, karena telah berlainan pula hawa udara dunia. Jika bentuk orangnya yang tinggal di kutub berlain dengan yang tinggal di kutub khatulistiwa, yang semuanya itu menjalani aturannya, maka sudah nyata bahwa segala agama yang diturunkan Allah sejak manusia cerdas, yaitu 8.000 tahun yang lalu itu, melalui aturannya. Itulah maka di dalam Islam ada ihtikat bahwa agama hanya satu, yaitu agama menyerahkan diri kepada Allah dan mengakui kebesarannya. Allah yang kekal dan tidak lenyap. Allah yang tinggal dan tiada berserikat. Sifat agama itu ialah tersimpul di dalam namanya dalam bahasa Arab, yaitu Islam. Nabi-nabi sejak Adam sampai kepada Muhammad, termasuk Musa dan Isa dan beribu-ribu lagi yang lain, baik yang disebutkan namanya atau yang tidak disebutkan, adalah utusan-utusan datang berganti-ganti, melihat keperluan alam dan bentuk masyarakatnya, serta bentuk perjalanan akal manusia pada masanya. Kitab-kitab yang mereka bawa, baik yang bernama sebagai Taurat, Zabur, Injil, dan Quran, atau yang tidak bernama sebagai suhuf, adalah laksana susunan rantai yang bertali-tali, yang telah sampai kepada ujungnya dengan Nabi yang bernama Muhammad, dengan kitab yang bernama Al-Quran. Jadi kitab-kitab yang mereka bawa,
baik yang bernama sebagai Taurat, Zabur, Injil, dan Quran, atau yang tidak bernama sebagai Suhuf, adalah laksana susunan rantai yang bertali-tali yang telah sampai kepada ujungnya dengan Nabi yang bernama Muhammad dengan kitab yang bernama Al-Quran. Kalau tidak di sana tibanya dan tidak di sana berhentinya, apakah faedah akal bagi manusia? Hari perjalanan agama telah tamat setelah datang Muhammad. Kitab-kitab tidak akan turun lagi. Setelah datang Al-Quran, tidak akan ada lagi nabi yang baru. Dan kalaupun ada bermiliun-miliun nabi, bermiliun-miliun kitab misalnya, dasarnya tidaklah akan asli, orisinal lagi. Melainkan tidak akan lebih daripada isi dan maksud keempat kitab tadi. Adapun perjuangan hidup yang sekarang, perjuangan akal dan pikiran, kalau sudah terlompat keluar dari garis jalan agama itu, mestilah hancur dan mestilah karam. Karena aturan agama datangnya bukanlah dari alam kepada alam, tapi dari kadim kepada hadis, dari yang menjadikan kepada yang menjadikan. Itulah tujuan akal yang sejati, yang menjalani rasa di dalam jiwa. Adapun mengetahui Allah yang diusahakan, yaitu mengetahui dan mempelajari bahwa Allah itu satu, satu zatnya, dan satu sifatnya. Cukup padanya segala sifat kesempurnaan, dan tidak ada padanya segala kekurangan. Itulah pokok suruhan dan ajaran segala nabi. Jadi katakanlah olehmu, tidak ada Tuhan, tidak ada satu. Jadi segala sesuatu itu berujung kepada Allah. Jadi nabi-nabi sudah berujung kepada Nabi Muhammad, dan semua kitab yang diturunkan itu sudah berujung kepada Al-Quran. Jadi menghabiskan umur dan mempergunakan pikiran kepada yang sia-sia tidaklah disuruh oleh Anbiya dan Mursalin. Perintah kepada segenap manusia tidaklah lebih daripada sekedar yang dapat dijalani oleh akalnya. Sebab itu tidaklah mereka diizinkan hendak mengetahui siapa sebenarnya zat Allah itu dan bagaimana rupanya. Ada orang yang mencoba melanggar, maka tersesatlah jalannya. Ada yang putus asa, sehingga diputuskannya saja bahwa Allah itu tidak ada, habis perkara. Tetapi bila ada suatu mara bahaya menimpa dirinya, dia hendak mencari kembali di mana Allah itu. Atau menolak mulutnya, tetapi hatinya telah tunduk, bukanlah perkara itu habis, tetapi dia sendiri yang kehabisan perkara. Ada orang sengaja hendak mengingkari Allah di waktu senang, di waktu kaya. Tetapi bila kelak jatuh sakit, tiba rasa kelemahan, lalu tunduk kembali. Ada yang engkar di waktu megah, di waktu mendongkol atau putus asa lantaran melarat hidupnya. Tetapi bila tiba di waktu jiwanya tenang, suara Allah itu kedengaran kembali. Kedengaran di dalam hatinya sendiri. Sebab Allah itu dekat, tidak berantara, jauh, tidak. Selama dunia terkembang, telah berkali-kali orang mencoba hendak menyingkirkan Allah atau hendak menghilangkan Allah dari akal. Sebab mereka sangka bahwa perasaan itu hanya pengaruh pusaka turunan pikiran. Tapi tiap dicoba, tiap tidak berhasil. Menang sebentar, kemudian kalah lagi. Jaya pada suatu masa, tapi hilang pada turunan yang datang di belakang. Bertempur mati-matian di antara gerakan hendak mengingkarinya dengan kebesarannya juga yang akan ditingkatkanlah marifat atau pengenalan. Jadi kita harus meningkatkan marifat atau pengenalan. Marifat akan Allah berbagi kepada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, yang menengah, dan yang paling rendah. Adapun tingkatan yang paling tinggi itulah yang telah dicapai oleh nabi-nabi. Orang-orang siddiq biasa digelari waliullah dan syuhada yang telah mengorbankan jiwanya di dalam mempertahankan agama Allah. Lantaran keunggulan orang itu mencari dan mengusahakan, maka terbukalah baginya hijab. Menurut firman Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum bulana wa innallaha ma'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh pada jalan kami, sungguhnya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami itu, dan Allah adalah bersama orang-orang yang suka beriman.
Lantaran mereka tiada bosan mencari, bertemulah jalan itu. Mendapat pimpinan daripada nur ilahi sendiri. Sehingga tidak ada tidak ada ragu di dalam hatinya, di dalam menempuh jalan. Nah, maripat yang kedua, yang pertengahan, ialah yang diperdapat dengan jalan zan, yang telah ditafsirkan oleh ahli logat dengan yakin. Meskipun belum sampai kepada derajat yakin yang sejati, itulah yang disebut Allah allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang telah berat sangkanya telah yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan dan bahwa mereka akan kembali padanya. Itu yang kedua, maripannya. Maripan yang ketiga, yang rendah, yang imannya kepada Allah hanyalah lantaran khayal atau lantaran turut kepada orang banyak, ahli atau keturunan saja. Jadi tali atau keturunan saja. Orang yang begini masih dekat kepada syirik. Berfirman Allah, "Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrik." Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka dengan Allah, melainkan mereka musyrik. Dalam imannya itu hati mereka masih syak. Dalam syak itu hati mereka masih iman. Yang pertama, kenal akan Allah sebagai perkenalan dari dekat. Yang kedua, sebagai kenal dari jauh. Yang ketiga, kenal dari jauh tetapi terdinding. Nah, oleh sebab itu, maka selalu kaum muslimin disuruh mempergunakan dan memperhalus akalnya. Jangan bosan dan jangan lalai memperhatikannya. Kurang-kurangnya jika tiada akan mencapai marifat yang pertama, tercapai saja dengan marifat yang kedua itu sudah tinggi kemuliaan yang kita capai. Sehingga mufassirin pun telah memberi artizan itu dengan yakin karena amat sulitnya perjalanannya akan ditempuh. Yang amat berbahaya ialah jika marifat itu bertambah lama tidak bertambah baik, melainkan bertambah mundur. Untuk menjaga ini, walaupun bagaimana sak yang ada dalam hati, sangatlah dilarang meninggalkan ibadat kepada. Walaupun berselisih ahli ilmu kalam mazhab ahli sunnah, syu'ariyah dan mu'tazilah, dan mazhab salaf dan khalaf, namun kita teruslah ibadah. Qul inni Qul inni umirtu an a'budallahu mukhlisan lahuddin. Katakanlah olehmu Muhammad, aku diperintah bahwa menyembah akan Allah ikhlas baginya agama. Anak-anak umur 7 tahun hendaklah disuruh sembahyang. Umur 10 paksa supaya jangan ditinggalkan. Sembahyang di awal waktu dengan segera. Kalau dapat hendaklah dengan hati tunduk, tauan. Kalau hati ragu, hendaklah paksa pula hati itu, karhan. Inilah yang bernama sugesti menurut ilmu jiwa zaman sekarang. Mudah-mudahan lantaran tiap hari telah diadakan pengaruh demikian, jalan itu akhirnya akan terbuka juga. Sabda Nabi, Inna Allah Ta'ala qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illa Allahu yabtaghi bizaliku wajah. Sungguh Allah telah mengharamkan kepada neraka akan orang yang berkata tidak ada Tuhan melainkan Allah karena semata-mata mengharap wajahnya. Hadis. Untuk mendatangkan tentram bagi diri, cobalah perhatikan jenis benda yang mewujud. Perhatikan zat dan sifatnya, baik yang dapat disaksikan dengan panca indera atau yang dapat diperiksa dengan akal. Perubahan-perubahan yang terjadi pada alam menunjukkan bahwa dia ada, mempunyai suatu aturan, suatu ketentuan yang dilalui. Adanya ketentuan yang dilalui menunjukkan bahwa alam itu terpengaruh oleh suatu kekuasaan yang kuasanya melebihi dari kuasa alam. Yang menguasai itu tentu mempunyai segala sifat kelebihan. Kita tahu bahwa dia ada, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Sedang zat alam sendiri yang dijadikannya, yaitu anasir asli daripada alam, lagi tidak diketahui, kononlah zat yang menjadikannya. Di sanalah rahasia perkataan Abu Bakar Siddiq. Lantaran kelemahan kita, memperdebatkan siapa Tuhanmu, waktu itulah kita telah mendapatkan. Jadi Abu Bakar Siddiq mengatakan, karena kelemahan kita memperdebatkan siapa Tuhan itu, waktu itulah kita mendapatkannya. Setelah kita kenal. Tapi jalan itu telah dipermudah oleh Tuhan.
Alam yang begini besar dan luas yang penuh mengandung segala rahasia telah disimpan dan diringkaskan kepada suatu daerah yang kecil. Dengan mengaji ringkasan yang kecil itu saja telah dapat diketahui bagaimana luasnya yang dalamnya rahasia alam yang besar. Tahu banyak alam yang besar ini dengan suatu kitab filsafat yang terdiri daripada berpuluh-puluh jilid sehingga sukar mentalaahnya. Kadang-kadang tidak cukup sepenuh umur dan ditambah lagi untuk menamatkan kitab. Maka berusahalah seorang profesor membuat sebuah buku ringkasan dari kitab-kitab yang bersih itu menjadi sebuah kitab kecil yang dapat ditelaah sementara. Kitab kecil yang disediakan Allah itu ialah diri kita sendiri. Pada diri itu terlukis serba sedikit rahasia alam ini. Kitab itu dibawa kemana pergi, dipakai siang dan malam, dan kalau hendak diperluas, memperdalam, masuklah ke dalam hati alam. Renunglah, renanglah, kalau tak sanggup, cukupkanlah dengan kitab kecil. Wafil ardi ayatul lil muqinina wa fi ampusikum afala tubsirun. Darian. Dan pada bumi ini adalah beberapa tanda untuk orang yang yakin dan pada dirimu sendiri apakah tidak engkau lihat? Dan pada dirimu sendiri apakah? Ini Bu Yamka membuat pantun. Mengapa payah berlayar jauh mencari mutiara di laut dalam? Sudahlah patut kapal bersauh, bawalah menung di hening malam. Bilalah larut malam gelita, bilalah sepi dunia keliling. Dengar suara di jiwa kita, jelas terdengar meskipun. Jadi kenal akan rahasia diri menyebabkan kita kenal akan rahasia alam. Begini indah dan cantiknya. Kenapa hati kita tidak akan selalu tertutup? Mengapa kita akan putus asa atas hidayat? Lebih-lebih kalau tiada hasad dan tiada dengki kepada orang lain, tiada pula tamak dan loba, tidak pernah mengganggu benda. Itulah hikmatnya disuruh menyingkirkan daripada dosa. Karena selain daripada azab neraka di akhirat, ada lagi azab yang paling besar, yaitu azab hati yang azab nikmat yang telah dicabut Tuhan, azab jiwa yang telah kesat padahal jauh lalu. Apakah lagi yang lebih berat daripada terusir, disuruh pergi, tak boleh duduk lagi. Jadi hati kita ini bisa tertutup, diajab karena kita seringnya berbuat dosa. Jadi nikmat itu dicabut, jiwa jadi kesat jiwanya, tidak bisa lagi halus untuk mengetahui. Jadi seorang ahli budi, azab demikianlah yang ditakutinya. Jadi orang yang berbudi, azab itu yang dikatakan yang ketiadaan berisa pada lantaran dosanya hatinya tidak terbercahaya lagi. Tetapi payah dia membangkit-bangkit atau memanggil-manggil. Tidak itu tiada datang lagi. Hal ini pernah dipantunkan oleh Imam Syafi'i. Syakautu ila waki sawah hifzi wa arsyadani ala tarkil ma'ashi wa allamani bi annal ilma nur wa nurullahi la yuhda li'ash. Aku adukan kepada guru Waki akan keburukan hafalanku. Maka beliau tunjukkanlah supaya aku suka meninggalkan maksiat. Dan beliau ajarkan pula bahwa ilmu itu ialah nur. Dan nurullah itu tiadalah akan diberikan kepada orang yang asih berbuat dosa. Jadi orang budiman eh, kehilangan nur, kehilangan pemahaman itu yang dikatakan. Jadi untuk sampai kepada pemahaman kita mengetahui alam ini, sebenarnya kita bisa memulai dari mengenal diri, memahami arti diri. Jadi kalau kita mempelajari alam tidak tercapai, sebenarnya kita sudah mendapatkannya. Dan akal itu seperti nur. Jadi kalau misalnya kita sering berbuat dosa, akal itu tidak berjalan dengan sempurna. Jadi jelas ini bahwa akal itu tujuan akhirnya dia mengenal akhirat, mengenal pada Tuhan. Dan telah dijelaskan pula bahwa semua kitab yang ditulis, yang diturunkan kepada dan yang tertulis maupun tidak, itu semua sudah berakhir kepada saat
kitab yang namanya Al-Quran. Dan semua nabi yang membawa berita sesuai zamannya, semua telah berjalan dan berakhir kepada Nabi Muhammad. Untuk itu kita berusaha lah mempelajari, mencari, mengkaitkan, menghubungkan segala sesuatunya kepada yang akhir. Itulah hanya. Dan itu tidak bisa terjadi kalau seandainya kita itu sudah tertutup. Maka untuk itu hindarilah. Usahakanlah makrifat. Dan makrifat mengenal itu ada dibagi tiga pula oleh, ada yang tinggi, ada yang menengah. Baik demikian pembahasan tentang tujuan akal dari bab ilmu dan akal. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.